Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita harus fokus supaya firman Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya, supaya firman Tuhan membuat hati damai, supaya firman Tuhan membuat kita sehat, supaya firman Tuhan membuat rumah tangga kita rukun, supaya firman Tuhan yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih, puji Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi saya dan saudara untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yang menjadi tema dari khotbah hari ini adalah dipanggil untuk melayani dan menjadi berkat. Dipanggil untuk melayani dan menjadi berkat. Hari ini yang dipanggil melayani adalah P3MI. Ketika dipanggil untuk melayani hari ini, P3MI taat setia tidak ada komentar. Tetapi mereka latihan dan melayani dengan baik pada hari ini. Hari ini P3MI dipanggil melayani dan menjadi berkat. Melayani di media Facebook, media YouTube. Karena pada saat ini masyarakat, anak-anak Tuhan sudah menguasai media. Jadi ada baiknya anak-anak Tuhan melayani di media untuk melayani di lintas budaya, lintas agama maupun lintas kepentingan supaya P3MI boleh menjadi garam dan terang. Terima kasih untuk P3MI, terima kasih untuk pelayanannya. Nah, pada hari ini kita akan belajar dua tokoh yang dipanggil oleh Allah dengan setia, tidak ada tawar-menawar, tetapi dia taat, dia patuh akan panggilan Allah. Pertama yang kita pelajari dari Perjanjian Baru, Matius pemungut cukai. Dari Perjanjian Lama, Abraham dipanggil dengan setia, tidak ada tawar-menawar, tetapi dia patuh dan taat akan panggilan Allah, makanya dia berkati. Dari Perjanjian Baru, panggilan Yesus terhadap Matius pemungut cukai dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat 13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Saya baca ayat 1. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Matius pemungut cukai, pekerjaannya pemungut pajak, pemungut pajak bumi. Pada waktu itu ketika pemungut pajak, dia bisa mengambil kepentingan 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Jadi pekerjaannya itu adalah pemeras masyarakat. Justru karena itu banyak orang yang membenci pemungut cukai, termasuk yang membenci Matius pada waktu itu. Tetapi luar biasanya ketika Yesus lewat dan melihat Matius ada di rumah cukai itu, dia langsung menyapa Matius. Bahkan dia berkata kepada Matius, "Mari ikutlah aku." Bapak Ibu serta saudara-saudara, bila saudara ditanya, "Mari ikutlah aku," pasti akan bertanya, "Kemana? Kapan? Berapa?" Tetapi Matius tidak, dia berdiri dan dia mengikut Yesus. Luar biasa sekali, dia taat, dia patuh kepada Tuhan Yesus karena dia mengenal Tuhan itu Allah yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu dan saudara. Ya, kita di ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada banyak orang menjauhkan diri dari orang-orang berdosa. Bahkan bergaul pun tidak bisa dengan orang-orang berdosa. Bahkan keluarganya pun dilarang bergaul
dengan orang-orang berdosa. Kalau boleh bergaulnya hanya dengan orang benar saja. Memang itu bagus ya, bergaul dengan orang benar itu bagus. Karena banyak situasi kehidupan kita, keadaan kita, kemajuan kita ditentukan oleh orang-orang terdekat dengan kita. Tetapi saya mau ingatkan, kita bergaul dengan orang benar, tetapi kita juga bisa bergaul dengan orang yang tidak benar, memberitakan kabar baik kepada mereka, supaya orang yang tidak benar itu bisa menjadi benar. Itulah pelayanan itu. Itulah pelayanan itu. Jadi saya ucapkan sekali lagi, bergaullah apalagi dengan orang muda, dengan orang benar, karena pengaruh lingkungan sangat banyak mempengaruhi kehidupan kita, pola pikir kita. Tetapi bergaul juga lah dengan orang yang tidak benar, orang yang hidupnya selalu berbuat salah, dan ajarilah mereka supaya mengerti kebenaran dan mengerti melakukan kebenaran itu. Saya ingatkan kepada kita semua Gereja Khusus P3MI, mudah-mudahan gereja kita ini emas yang jatuh ke lumpur tetap dia emas. Jadi anak Tuhan yang melayani dimanapun berada, bila dia mengandalkan Tuhan, dia tetap menjadi anak Tuhan. Karena moto P3MI juga berkata, Kristus di atas segala-galanya. Ya, bukan segala-galanya Kristus itu, jadi tidak perlu bekerja. Perlu bekerja, perlu belajar, perlu berdoa, tetapi di atas semuanya itu adalah Kristus. Maka dikatakan Kristus di atas segala-galanya, prioritaskan pelayanan. Nah, itulah keteladanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia pergi ke rumah Matius itu, dia tidak hanya mengajak, tetapi dia memastikan. Dia pergi ke rumah Matius itu, dan di rumah Matius itu ada banyak pemungut cukai. Dia duduk bersama di sana. Apa kira-kira pandangan orang? Pemungut cukai orang berdosa. Tahu Yesus ada bersama dengan pemungut cukai itu. Apa kira-kira pandangan orang, penilaian orang? Apakah Yesus itu tidak tahu kalau pemungut cukai itu orang berdosa? Apakah Yesus tidak tahu kalau pemungut cukai itu dikucilkan oleh masyarakat? Apakah Yesus itu tidak takut popularitasnya hilang? Nah, kalau kita demikian dilihat orang bergaul dengan orang berdosa, apa kira-kira pandangan orang terhadap kita? Mungkin kita dipikir satu level, atau mungkin harga diri kita kurang, dinilai kurang. Tetapi Yesus tidak melakukan hal yang sama. Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosa. Amin. Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi tidak kompromi dengan dosa. Justru karena itu dia datang ke rumah pemungut cukai itu, ke rumah Matius. Di sana ada banyak orang, mereka duduk bareng bersama di sana. Begitulah cara Yesus memfollow up Matius menjadi murid Tuhan Yesus, supaya dia menjadi berkat. Yang saya puji sikap Matius, dia taat, dia patuh, dia tidak komen. Dia tidak komen. Berarti mengikut Tuhan Yesus itu tulus, taat, dan setia. Amin. Mengikut Tuhan Yesus itu tulus, taat, dan setia. Ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah, di mana-manapun kita berada, sebaik apapun yang kita lakukan, dimanapun saudara melayani, sebagus apapun program P3MI, tetapi ada saja yang memprotes itu. Ada saja yang tidak mendukung program kita. Ada saja yang tidak mendukung ide-ide bagus kita. Karena bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain. Tetapi Tuhan Yesus melakukan kebenaran itu seturut dengan firman Tuhan. Dengan demikian dia fokus
sekalipun. Ini mengingatkan ketiga ini sungguh-sungguh melayani, meskipun tidak dipuji, meskipun kurang disemangati misalnya, tetapi tetap fokus melayani Tuhan. Karena moto P3MI, Kristus di atas segala-galanya. Kristus di atas segala-galanya. Katakan itu dengan perkataan, tetapi wujudkan itu dengan perbuatan. Nah itu sebaik apapun yang dilakukan Tuhan Yesus, ada orang Farisi berkata, kenapa gurumu makan dengan orang berdosa? Dipengaruhinya murid-murid Tuhan Yesus itu, supaya murid-murid Tuhan Yesus itu tidak mendukung Yesus di dalam pelayanan. Itu namanya mempengaruhi. Tetapi sebenarnya orang-orang yang sudah hidup di dalam terang Tuhan, dia punya komitmen, dia punya pendirian, tidak gampang ikut-ikutan, tidak gampang dipengaruhi orang. Jadi anak Tuhan itu punya pendirian, punya komitmen. Bisa mempengaruhi kepada yang positif, tidak dapat dipengaruhi kepada hal-hal yang negatif. Ayat 12 dikatakan Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa sebenarnya yang memerlukan Tuhan Yesus itu adalah orang berdosa. Yang memerlukan firman itu adalah orang-orang yang di dalam kegelapan supaya dibawa kepada terang, mengenali Yesus Kristus, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka diterangi oleh firman Tuhan. Ayat 13 terakhir dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan itu disampaikan kepada semua murid, disampaikan kepada semua pendengar, terkhusus kepada orang Farisi yang berkomen terhadap pelayanan Tuhan Yesus kepadanya pada waktu itu. Dia berkata, yang diinginkan sebenarnya bukan persembahan. Siapa yang berkata persembahan itu tidak diinginkan? Persembahan itu diinginkan. Allah berkata, bawalah 1/10, berikanlah persembahan. Itu sangat diperlukan. Tetapi pada firman ini, Yesus berkata, tidak lebih penting persembahan itu daripada perbuatan baik untuk mengasihi dan untuk memberitakan firman Tuhan. Maksudnya di situ adalah orang Farisi setia dengan kalimat firman Tuhan titik komanya sampai persembahan itu, doa-doa sampai di pinggir jalan pun mereka berdoa, beribadah setiap Sabat mereka lakukan itu. Tetapi itu hanya ritual saja. Praktek kasih itu tidak mereka lakukan. Itu yang mau didobrak, itu yang mau diprotes, itu yang mau diluruskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya perlunya persembahan itu. Tetapi yang lebih penting dari situ adalah praktek daripada kasih itu. Kalau saudara sudah diselamatkan oleh Allah melalui firman-Nya, maka sampaikan juga dong keselamatan itu kepada orang lain, termasuk kepada orang Farisi. Mereka juga butuh diselamatkan. Orang-orang berdosa itu juga butuh diselamatkan, butuh dibebaskan. Nah, pelayanan terhadap pemungut cukai tidak hanya dilakukan Yesus terhadap Matius, tetapi dilakukannya juga terhadap Zakheus. Ketika dia melihat Zakheus memanjat pohon ara karena badannya pendek, tidak dapat melihat Yesus, maka Yesus berkata, hai Zakheus, turunlah engkau, aku mau singgah kepadamu. Itu luar biasa. Jadi Yesus itu suka melihat orang berdosa, suka menumpang di rumah orang berdosa dengan tujuan supaya orang berdosa itu menjadi benar diinjilinya. Luar biasa Yesus itu.
Bapak, Ibu, dan saudara. Jadi dia tidak bergaul dengan orang kaya saja, dia tidak bergaul dengan orang benar saja, tetapi juga terhadap orang-orang besar. Nah, hasil dari pelayanan Yesus itu luar biasa. Memang dikatakan dipanggil untuk melayani dan menjadi berkat. Ketika Zakheus disapa oleh Yesus, dikunjungi oleh Yesus, maka Zakheus punya respon positif. Berkata, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Orang miskin itu kan yang diabaikan itu. Orang miskin itu kan yang dimarginalkan itu. Orang miskin itu adalah sering dipandang orang sebelah mata. Tetapi Zakheus hadir dan berdiri berkomitmen berjanji. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Seandainya aku tidak bertanggung jawab dengan perkataanku ini, seandainya aku tipu mereka 4 kali lipat dari itu akan memberikan kepada mereka. Itu janji Zakheus kepada Tuhan Yesus untuk membantu, untuk peduli kepada orang-orang miskin. Maka pengorbanan Zakheus itu diperhitungkan oleh Yesus. Lukas 19 ayat 10 berkata, hari ini juga terjadi keselamatan di rumah ini karena mereka keturunan Abraham. Hari ini juga terjadi keselamatan di rumah ini karena mereka anak-anak Abraham. Bapak, Ibu, dan saudara, satu orang selamat di rumah itu bisa mempengaruhi dan bisa menyelamatkan satu keluarga itu. Luar biasa sekali pengaruhnya. Biarlah yang satu ini bisa menjadi murid Tuhan Yesus untuk membawa kabar baik sehingga seluruh rumah tangga itu diselamatkan. Kiranya P3MI juga bisa menjadi bawa keselamatan di rumah tangga sehingga keluarga itu diselamatkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, apa sebenarnya kelebihan dari Abraham? Maka diperhitungkan anak Abraham ini diselamatkan. Abraham itu juga dalam Kejadian pasal 12, bukan Alkitab kita. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9, Abraham dipanggil Allah. Abraham dipanggil Allah. Kejadian pasal 12 ayat 1 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tadinya dia sudah makmur di lokasi. Tetapi kenapa Allah katakan pergilah dari lokasi? Ada apa sebenarnya yang terjadi di sana? Kalau kita melihat Kejadian pasal 11, di sana manusianya sombong, tidak membutuhkan Tuhan, karena mereka membangun menara Babel, menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Mereka mau sama dengan Allah, setara dengan Allah, tidak mau kalah dengan Allah. Nah, karena itu kesombongan mereka diruntuhkan oleh Allah dengan merobohkan menara Babel tersebut. Maka Abraham yang patuh, Abraham yang taat dipanggil oleh Allah pergi. Apa tujuan Allah terhadap Abraham? Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini tadi tujuan itu dipanggil untuk melayani dan menjadi berkat. Nah, ayat 3 dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah janji Allah benar? Apakah janji Allah benar? Seorang raja, pemazmur Daud, berkata janji Allah itu benar. Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang kuat. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan itu murni. Kalau manusia janjinya sering diingkari, tetapi kalau Tuhan janjinya itu tepat, ditepati. Janjinya itu murni. Jadi apa janji Tuhan itu adalah janji
yang betul. Tetapi benarkah Abraham menjadi berkat? Ini yang perlu kita lihat, kita cek. Abraham ketika dia merantau dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, usianya 75 tahun. Apakah dari usia itu masih usia yang tepat untuk merantau? Tidak lagi ya, karena kekuatannya sudah menurun, pikirannya juga sudah menurun. Yang merantau itu baiknya usia berapa? Usia berapa kalau merantau? 25, 30 tahun usia muda. Ini usia 75 tahun merantau. Apakah Abraham komen? Tadi tidak ya, dia takut ya, dia pergi. Usia 75 tahun, apakah Abraham sudah punya anak? Belum. Tetapi bagaimanakah keturunan Abraham bisa diberkati? Umur berapa Abraham punya anak? Ketika Abraham punya anak, usianya sudah 100 tahun dan istrinya sudah 91 tahun. Usia Abraham sudah 100 tahun, usia istrinya sudah 91 tahun. Jadi sekali beri 75 tahun umur Abraham, dia patuh taat kepada Allah. Tidak serta-merta di situ Allah mewujudkan janji. Tidak serta-merta di situ Allah memberkati dia seturut dengan pemikiran manusia. Terus dapat anak, terus dapat harta, terus dapat mobil, terus dapat rumah dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada proses 25 tahun lagi Abraham melayani, baru dia mendapat keturunan. Bapak Ibu dan saudara, siapa anak Abraham? Ishak. Istri Ishak? Istri Ishak? Ada berapa anak Ishak? Dua. Ruben, Yakub dan Ishak. Ada berapa keturunan Yakub? Dan 12 keturunan itulah menjadi bangsa yang besar, yang dikatakan menjadi 12 suku. Ada saudara yang bisa hafal itu? Yang 12 suku itu anak Yakub: Ruben, Simon, Levi, Juda, dan Gad, Naftali, Issakhar, Yusuf, Benjamin. Jadi 12 suku itu adalah 12 suku bangsa Israel. 12 suku bangsa Israel. Ada satu perempuan. Jadi betulkah janji Allah itu Abraham diberkati? Tetapi diberkati menurut waktu Allah, bukan waktu Abraham ya. Diberkati menurut waktu Allah, bukan waktunya Abraham. Setelah 100 tahun lahirlah Ishak, pembawa keturunan yang 12 suku tadi. Tetapi setelah lahir Ishak, apakah iman Abraham tidak diuji kesetiaannya? Diuji. Ketika Ishak lahir, Ishak sudah mulai besar, kembali Allah mendatangi Abraham. Abraham, persembahkanlah anak Ishak kepadaku. Apakah Abraham menolak? Apakah Abraham berkomentar? Tidak. Abraham patuh, taat, melakukan perintah Allah. Dia ajak anaknya Ishak ke satu pegunungan. Dia bawa kayu. Dia mengatakan kepada Ishak, ada yang mau dipersembahkan. Ketika Ishak bertanya kepada Abraham papanya, apa yang mau dipersembahkan papa? Abraham menjawab, ada yang mau dipersembahkan. Tetapi ketika dia menjawab itu sebagai orang tua, pasti hatinya kesal, pasti hatinya pilu. Tetapi dia berkata, Kristus di atas segalanya, di atas kepentingan maka. Tapi dia patuh. Nah, ketika api sudah menyala, membara, bara api sudah ada, dia angkat anaknya Ishak. Mau dipersembahkan
disediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan ini ingatlah dipanggil untuk melayani dan menjadi berkah. Penutup. Yang lebih penting dalam kehidupan sekarang ini adalah hidup daripada kepentingan yang lain. Yang lebih penting pada saat ini adalah hidup daripada kepentingan yang lain. Hargailah hidup ini, kita akan memasuki zona new normal. Zona new normal belum situasi kita normal pada saat ini. Tetapi apa yang tidak normal pada saat ini, Bapak Ibu dan Saudara? Yang tidak normal pada saat ini adalah ekonomi masyarakat. Kalau ekonominya tidak normal, uangnya tidak ada, di rumah pun dia istirahat, dia bisa mati tanpa makan. Karena manusia itu butuh makanan, butuh uang sekolah, butuh dana perobatan, butuh cicilan di bank, butuh cicilan mobil, butuh cicilan rumah, butuh dia tabungan anak dan lain-lain sebagainya. Karena itu diizinkan sekarang masyarakat jemaat keluar rumah untuk bekerja demi kepentingan. Tetapi sekali lagi tidak bebas virus corona. Kita masih berdampingan dengan virus corona. Kalau saya buat ilustrasi, kita sepertinya ini berjalan berdampingan dengan ular yang bisa. Kita harus menghindar dari ular ini supaya kita jangan digigit, supaya bisa ular itu tidak mematikan. Jadi ketika kita bekerja keluar rumah di tengah-tengah masyarakat, kita ini berdampingan dengan Allah. Hindari diri dengan virus. Jaga jarak dari virus itu. Ikuti protokol kesehatan. Apa? Tidak akan pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Hindari dari keramaian. Jadi tidak kompoi-kompoi. Ini tidak bebas. Kalau tidak perlu di luar bekerja, di rumah saja. Sekali lagi diizinkan di rumah karena ekonomi tidak membaik. Suasana tidak lebih baik pada saat ini. Bahkan kita dengan COVID semakin meningkat. Justru kali itu sekali lagi diberikan kebebasan bekerja di luar karena ekonomi kurang membaik. Kalau baik ekonominya di rumah saja berdoa, di rumah saja beribadah, di rumah saja bekerja. Itulah bentuk ketaatan kepada pemerintah, karena pemerintah itu juga adalah wakil Allah. Biarlah kita semua taat kepada Allah. Biarlah kita juga taat kepada pemerintah kita, menyatakan kita sebagai masyarakat yang baik dan menyatakan kita sebagai jemaat yang baik. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Oh Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih untuk panggilan surgawi, panggilan pelayanan kepada kami. Biarlah Tuhan kami dapat melayani dan kami boleh menjadi berkat melalui hidup kami, suara kami, talenta kami, kemampuan kami. Perlengkapi Bapa kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Perlengkapi kami Tuhan untuk kami mampu melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh bergaul dengan sesama kami. Bahkan kami boleh bergaul dengan orang-orang berdosa, menyampaikan kabar keselamatan itu, supaya hidup mereka dibenarkan, supaya hidup mereka diselamatkan. Sama-sama kami diselamatkan oleh firman Allah, sama-sama kami diselamatkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub.